Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para warga Gedong khususnya di video ini. Hari ini kita akan belajar tentang desain grafis dipandu oleh saya sendiri, Akmal Adi Sulistyo. Oke, mungkin langsung saja. Nah, pertama adalah pengertian desain grafis. Desain grafis sendiri adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual yang berbentuk teks, bentuk, gambar. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dari desain grafis ini. Jadi kata kuncinya sendiri adalah seni komunikasi visual. Nanti akan kita jelaskan kata kunci ini di sesi berikutnya. Nah, tujuan desain grafis sendiri saya sudah singgung, ada beberapa tujuan tergantung keadaannya. Yang paling umum adalah yang pertama ini menyampaikan pesan. Jadi desain grafis ini tujuannya adalah menyampaikan pesan. Jadi sebagus apapun desain kita, kalau pesannya tidak tersampaikan, itu bukan desain grafis namanya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah menarik konsumen. Nah, menarik konsumen ini contohnya pada iklan, banner, atau running tag. Oh, bukan. Maksudnya yang di jalan itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah pemanis acara. Itu ada backdrop dan banner. Ini biasanya ditaruh di belakang acara, atau bisa juga expander kalau tahu itu yang di depan, biasanya di meja pendaftaran, meja registrasi. Kemudian ada membuat branding usaha atau identitas visual, ada membuat membaca betah dalam membaca. Ini terkait juga dengan menyampaikan pesan. Jadi agar semua pesannya tersampaikan, pembaca harus dibuat betah dalam membaca. Nah, kemudian desain grafis ini juga sebagai dasar pembuatan animasi atau motion graphic. Next. Nah, software desain yang bisa digunakan itu ada 5 kalau contoh saya. Sebenarnya ada sangat banyak sekali, tidak bisa dituliskan satu-satu. Saya ambil contoh 5 saja. Yang pertama adalah Corel Draw, ada Adobe Illustrator, Canva, Inkscape, dan Microsoft PowerPoint. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software desainnya, namun di sini di presentasi ini saya akan menjelaskan desain grafis secara umum saja. Seperti itu. Nah, lanjut ke materi yang utamanya, gimana sih langkah ngedesain. Nah, ini kita akan bahas secara teoritis dulu, yaitu ada 3 ya langkahnya, yaitu kanal informasi, kerangka, lalu visualisasi. Ini kata kuncinya ada 3. Nah, kita langsung ke informasi dulu. Apa maksudnya informasi di sini? Maksudnya adalah kita menjelaskan apa sebenarnya informasi yang akan disampaikan dan informasi apa yang dibutuhkan dalam kita mendesain. Nah, ini ada 4 listnya. Sebenarnya mungkin ada bisa ditambah lagi atau dikurangi sesuai kebutuhan. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pembuatan desain grafis ini apa? Bisa dibuat iklan, ataukah hanya sebatas pengetahuan, atau mungkin dibuat propaganda. Nah, ini akan mempengaruhi desain yang akan kita buat. Nah, kemudian siapa target? Ini tergantung dengan umur atau status sosial, atau mungkin nanti yang lainnya juga. Nah, umur ini bisa anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang tua, lansia. Status sosial orang kaya, orang yang menengah, orang miskin gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa bentuk desainnya. Nah, ini ada 2 lagi, yaitu yang pertama digital atau cetak kertas atau cetak 3D. Nah, digital ini seperti di komputer, di HP, pokoknya hanya dilihat di layar lah, di layar media elektronik. Kemudian cetak kertas ini seperti di koran dan sebagainya. Cetak 3D ini maksudnya adalah misalkan di tembok, ataukah di papan, ataukah di kaos, seperti itu. Nah, kemudian yang keduanya ada brosur atau poster atau dan lain-lain. Jadi disesuaikan, kalau brosur ukurannya sekian, poster sekian, A4 misalnya, atau seperti apa. Jadi ini perlu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ada seperti apa datanya. Data ini maksudnya informasi yang akan disampaikan ya kepada audiens atau targetnya. Jadi datanya apa saja yang akan disampaikan. Selanjutnya ada kerangka. Di bagian kerangka ini kita membuat kerangka atau sketsa ya, yang kecil lah, yang masih kasar, belum membentuk desain. Jadi urutannya adalah menentukan tema. Jadi tema dari desain ada banyak sekali. Saya cuma contohkan ada 3, flat design, monokrom, tipografi, dan lain-lain. Jadi ini bisa di-explore sendiri, dicari sendiri di Google, ada banyak sekali. Seperti itu. Kemudian mencari ide. Ide bisa datang dari mana saja ya, dari
berjalan-jalan terus ketemu spanduk atau apa. Nah, itu bisa dari free pick, dari Pinterest, dari Dribbble, dari Behance juga bisa. Ini menemukan ide. Kemudian yang ketiga adalah membuat sketsanya. Nah, membuat sketsa ini biasanya di kertas atau mungkin jika sudah mahir ya bisa dibayangkan saja. Jadi langsung nanti. Selanjutnya yang terakhir adalah visualisasi. Nah, ini ada 5 urutan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah layout. Ini bagaimana informasi diletakkan ya. Jadi misalkan judul di tengah, atas, atau di samping kiri atau di mana gitu. Nanti menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian bagian background diperhatikan juga, ini harus sesuai dengan tema. Misalkan contohnya saja tentang usaha makanan ya. Usaha makanan itu kalau penelitiannya itu biasanya orang lebih tertarik untuk makan setelah melihat warna merah dan kuning. Nah, itu kalau misalkan Anda punya usaha makanan, bisa itu dimasukkan backgroundnya berwarna merah, atau intinya yang membuat orang-orang tertarik untuk makan, seperti itu. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga, font. Ini ada banyak jenis font, nanti bisa dicari sendiri, ada banyak sekali font, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian warna itu sesuaikan dengan tema dan target juga. Tadi seperti di bagian background ya, background bisa foto, ini kalau warna ini lebih umum, bisa warna font dan sebagainya. Kemudian revisi. Nah, ini tidak ada desain yang 100% benar dan tidak ada juga yang 100% salah. Jadi bagaimanapun hasilnya, sebagus apapun, jangan lupa untuk minta pendapat orang lain, dan kalau misalkan ada revisi bisa direvisi gitu agar mendapat desain yang maksimal. Ya, selanjutnya adalah elemen desain grafis ya. Elemen desain grafis ini ada 6 kurang lebih, yaitu garis, bentuk, gambar, warna, tipografi, dan ruang. Nah, keenam hal ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut juga karena keterbatasan pengetahuan saya, dan juga kalau saya jelaskan juga ini cukup membutuhkan waktu yang lama dan tidak terlalu aplikatif jika digunakan oleh pemula, seperti itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah prinsip desain grafis. Nah, prinsip ini perlu dipegang teguh ya oleh baik desainer pemula ataupun desainer yang sudah profesional, karena ini merupakan prinsip ya, dasar dari desain. Ada 5: keseimbangan, ritme, penekanan, kesatuan, dan informasi. Ini apa maksudnya? Kita akan jelaskan. Yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan itu berarti imbang ya. Imbang itu bukan berarti sama, karena ada 3 dari keseimbangan ya. Yang pertama simetris. Ini kalau untuk yang hati ya, misalnya kalau kita buat garis titik putus-putus di tengah dari atas ke bawah menghasilkan bagian kanan dan kiri yang sama persis, itu namanya simetris. Dan asimetris ini jika kita menarik garis yang sama dari atas ke bawah untuk sebuah gambar pohon ini juga seimbang kanan dan kirinya, walaupun bentuknya dan ukurannya tidak sama persis. Ini asimetris. Walaupun asimetris tetap seimbang. Nah, kemudian yang radial. Keseimbangan radial ini intinya adalah lingkaran, spiral, melingkar, dan sebagainya. Ya, seperti gambar ini, kayak kalung gitu ya, atau lingkaran seperti ini ya. Kemudian ada ritme. Prinsip yang kedua, ritme. Ada 3 jenis. Yang pertama reguler, yang kedua mengalir, yang ketiga adalah gradual. Reguler itu apa? Reguler contohnya di yang ini, piagam. Desain piagam ini bagian luarnya ya warna kuning kemasan. Ini satu elemen, satu bentuk ini hanya di copy paste ke sebelah-sebelahnya sampai kembali ke elemen itu sendiri. Nah, ini namanya reguler. Jadi ada perulangan yang sama, reguler. Kemudian mengalir.
Ini ritme yang mengalir contohnya seperti air, angin, dan kain seperti ini ya. Jadi mengalir, ini mengalir. Dan gradual ini contohnya adalah warna yang gradasi. Jadi hijau gelap, hijau terang, hijau agak gelap lagi. Tidak selalu 3 warna ya, bisa 2, bisa 4 dan sebagainya. Kemudian yang prinsip ketiga adalah penekanan. Jadi yang paling perlu ditekankan adalah hierarki dan kontras. Hierarki itu apa? Hierarki itu kedudukan elemen. Jadi setiap elemen mempunyai kedudukan yang berbeda walaupun dalam satu desain yang sama. Jadi ada 3 kedudukan ya, dominan, subdominan, subordinat. Nah, dominan ini paling menonjol, paling menarik. Contoh di gambar ini adalah batang emasnya, tangga emasnya ya. Ini paling dominan. Nah, ini karena paling pertama dilihat dan paling membuat orang tertarik untuk melihat posternya secara umum, keseluruhan. Nah, kemudian yang subdominan ini elemen pendukung dari elemen dominan. Nah, ini contohnya kalau di poster ini gambar gerigi ini, kemudian lampu dan sebagainya. Nah, ini subdominan ya. Dan kemudian juga penjelasnya ini juga subdominan. Seperti itu. Kemudian subordinat itu elemen pemanis. Jadi elemen pemanis itu bahkan tertindih objek dominan dan subdominan. Jadi walaupun tidak ada, itu sudah ibaratnya 50% bagus. Namun 50%-nya lagi ini, walaupun ini pemanis tapi 50% paling utama ya. Tidak ada informasinya tapi membuat orang tertarik untuk membaca. Nah, kemudian ada kontras. Kontras ini ada terkait warna, font size, dan garis. Kalau warna ini sendiri ada gelap dan terang. Intinya kalau misalkan backgroundnya seperti ini hitam ya, tulisannya itu jangan hitam atau mungkin yang lain yang gelap-gelap, tapi usahakan yang terang. Ini kan tulisannya warna putih, kemudian tangganya warna emas. Jadi jika melihat secara sekilas itu jelas sekali ada tangga ini, kemudian backgroundnya hitam. Kemudian font size, nah ini ukuran judul ini harus lebih dari ukuran paragraf. Judul ini contohnya nih ya, infografik ini di atas. Judul ini kan paling besar ya. Kemudian yang ini juga nih goal tulisannya lebih besar dari yang lain karena ini paling utama goal. Nah, ini juga bagian subjudul yang tulisannya infografik juga ini lebih besar dari paragraf di bawahnya. Ini berarti menunjukkan bahwa tulisan satu kotak ini kontras. Kemudian garis, ada garis tebal dan garis tipis. Jadi yang garis tebal ini menunjukkan lebih kontras daripada yang garis tipis. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah kesatuan. Ada 3 lagi. Kemudian yang pertama adalah kedekatan. Jadi elemen yang berhubungan itu letaknya berdekatan, atau bisa dibalik, elemen yang letaknya berdekatan itu berarti berhubungan. Jadi kalau ingin membuat orang membaca, nanti ke contoh saja yang sebelumnya, nanti ke kesamaan dulu. Nah, kesamaan itu elemen dengan tipe yang sama dibuat dengan desain yang sama. Ini bukan berarti dia satu kesatuan ya, tapi ini tipenya yang sama, tipenya. Nah, ini dibuatnya dengan desain atau format yang sama. Nanti akan dijelaskan di contoh. Kemudian ada perataan atau alignment. Ini ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kanan dan kiri. Ini biasanya untuk objek-objek dan juga tulisan. Ini contohnya, kita kembali ke slide sebelumnya di sini. Yang pertama tadi kedekatan. Kedekatan ini misalkan ini tulisan subjudul ini infografik dengan paragraf di bawahnya, deskripsi di bawahnya. Ini kan dekat dibandingkan dengan kotak di bawahnya ini, deskripsi yang di bawahnya.
Ini menandakan bahwa satu ibaratnya satu kotak ini satu kesatuan, jadi harus dibaca bersama atau berurutan. Nah, kemudian kesamaan. Nah, kesamaan ini kotak yang ini infografik, kotak yang ini juga infografik, dan keempat kotak ini itu sama-sama deskripsi ya, tipenya sama-sama deskripsi, maka dari itu bentuknya atau formatnya harus sama. Jadi warnanya tetap putih, terus rata kiri, ada subjudul dan deskripsi dan sebagainya. Nah, tadi udah disinggung juga tentang alignment atau perataan, tulisannya rata kiri ya. Ini berarti menandakan bahwa ini satu kesatuan dan berbeda dengan yang di bawahnya yang tidak ratanya tidak sama, berarti berbeda gitu. Next, yang kelima adalah informasi. Ini maksudnya apa? Kita harus dalam mendesain itu harus mementingkan bagaimana informasi itu tersampaikan. Jadi ada kata-kata ini, desain grafis bukan seni murni, desain grafis adalah seni komunikasi visual, yang tadi sudah saya jelaskan di awal sekali di pengertian desain grafis. Jadi bagaimanapun bentuk desainnya, informasinya harus tersampaikan bagaimanapun caranya, dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tadi dijelaskan. Nah, kemudian tadi sudah teoritis, kemudian sekarang ada tips praktisnya. Nah, yang akan dibahas ini ada 4 ya. Desain untuk pemula, untuk pemilihan warna, kemudian pemilihan font, kemudian tentang desain yang balance. Yang pertama, desain untuk pemula, ada 5 langkah yang bisa digunakan. Yang pertama adalah belajar dari Canva, yang kedua fokus di satu tema desain, mampir ke FreePic dan Flat Icon, follow akun desain grafis, dan simpan desain yang bagus. Nanti akan jelaskan satu-satu. Ya, oke. Ini Canva. Nah, Canva ini sendiri adalah sebuah website ya, canva.com. Tapi di Android sudah ada aplikasinya juga, mungkin di iOS juga sudah ada. Web ini digunakan untuk mencari template desain yang bagus. Template itu apa? Semacam desain yang sudah jadi, kemudian dapat diedit lagi. Ya, seperti itu. Jadi misalkan kita ada search box di sini atau kotak pencarian. Nah, ini misalnya kita cari bisnis proposal ya. Nah, ini bisa dicari, atau mungkin poster atau Instagram post, CV juga ada dan sebagainya. Nanti bisa di explore sendiri, nanti akan muncul pilihannya di bawahnya sini. Itu bisa dipilih lah. Nanti yang paling bagus, kemudian diedit sesuai kebutuhan. Terus kemudian yang kedua ada fokus di satu tema. Nah, ini tema itu ada banyak sekali ya. Ini saya cuma contohkan 3 di sini, futuristik, geometri, dan flat. Nah, misalkan Anda ingin mendesain sesuatu, cobalah fokus di satu tema dulu. Dalam artian jangan langsung pilih satu tema ya sebelum melihat ke semua tema. Jadi misalkan Anda baru tahu desain ada flat saja, terus selalu desainnya flat gitu. Tapi harus melihat semua tema ya, kalau bisa semua ya, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau udah paling cocok mana, misalkan flat ya, nah itu baru didesain untuk suatu tujuan tertentu gitu. Fokus satu tema dulu, kemudian FreePic dan Flat Icon harap dikunjungi. Ini bisa untuk menambah ide, ataupun jika sudah punya ide, Anda bisa mendownload aset itu bahan untuk mendesain ya. Misalkan kalau di FreePic ini bisa ada bahan-bahan seperti daun ini di sini ya, mungkin ada undangan juga nih. Di FreePic juga sudah ada yang sudah jadi, ada yang bahan-bahannya atau asetnya. Nah, Flat Icon ini menyediakan icon-icon atau juga gambar-gambar ya, yang mungkin bisa dipakai juga di dalam desain. Next, kemudian ada akun desain, ini bisa di follow atau di subscribe. Nah, ini dari Purba, The Futur ini di YouTube, George Bohua, Undaru, Daily Design di Instagram. Ini akun desain tidak hanya ini ya, bisa di
lihat juga di akun yang lain, bisa di follow juga. Ini hanya sebagian saja, seperti itu. Selanjutnya simpan desain. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan kita berselancar atau melihat-lihat di Instagram, di Google Gambar, atau di Freepik juga, atau di tempat lain, atau di jalan menemukan suatu desain yang bagus, di screenshot atau di foto, nanti desainnya disimpan gitu untuk jadikan referensi pada desain kita setelahnya. Jadi misalkan ini juga bisa dipakai kalau misalkan kita awalnya fokus di tema flat, terus sudah sangat mahir lah ibaratnya, kemudian kita mau beralih ke tema yang lain. Nah ini kalau misalkan kita sudah punya banyak referensi kan, kita tinggal memilih ya. Kalau misalkan udah milih misalkan monokrom, nah itu kita cari desain-desain mana yang monokrom, yang bagus-bagus, kita coba buat sendiri. Nah, kemudian milih warna. Pilih warna ini sangat tricky ya, karena tidak semua warna itu dapat dipadu-padankan. Jadi kita butuh feeling atau insting ya, kalau misalkan gak ada aplikasi-aplikasi semacam ini. Nah makanya ini ada tips, ada aplikasi ini dibuat karena agak sulit memilih warna. Yang pertama ada material.io, Adobe Color, kemudian di Instagram OSM Color. Nah ini di material.io kita bisa memilih satu warna, nanti akan muncul di sini warnanya. Nah nanti warna-warna di bawahnya ini bisa dipakai untuk warna sekunder atau tersier, nanti bisa dipadu-padankan dengan warna yang kita pilih tadi di awal. Nah kemudian di Adobe Color ini ada di bagian kiri ada pilihan kombinasi warna. Jadi warna sendiri ada beberapa jenis kombinasi, nanti bisa dicari sendiri di Google atau di mana. Tidak akan saya jelaskan karena banyak dan membutuhkan waktu lama. Kemudian nanti kita pilih saja, diputar-putar warnanya, nanti akan muncul 5 warna di sini nih, bisa dipakai dalam satu desain yang sama. Kemudian ada Instagram OSM Color, ini ada dia posting beberapa warna kombinasi yang bagus menurut yang punya akun. Kita bisa pakai salah satunya. Nah kemudian cara memilih font dan menulis teks. Ada 3 nih yang paling utama. Ada 2 jenis font maksimal, kemudian serif atau sans, kemudian Google Font dan DaFont. Apa? Yang pertama 2 jenis font. 2 jenis font maksudnya maksimal ya, maksimal 2 jenis font dalam satu desain yang sama. Nah, maksimal 2 jenis font yang sama, 2 jenis font dalam satu poster maksudnya. Nah, ya, kalau contoh ini kan yang atas ini pakai font Norwester, kemudian yang bawah pakai Open Sans ya. Nah kalau pakai font yang lain juga nggak masalah, yang penting maksimal 2. Sebenarnya bisa 3, namun untuk pemula disarankan hanya maksimal 2, karena yang bisa menggunakan 3 font itu hanya yang sudah profesional ya, karena agak sulit untuk memadupadankan. Kalau pemula memakai 3 font itu biasanya akan kacau atau akan jadi aneh desainnya, alay atau apa namanya sebutannya ya, kanak-kanakan lah, jelek ya, seperti itu. Kemudian yang kedua kita pilih serif atau sans. Serif atau sans itu adalah tipe-tipe font ya, jenis-jenis font. Jadi tidak hanya 2 jenis font, serif dan sans, namun ada banyak. Namun ini yang saling berkebalikan ya. Serif ini artinya ekor. Jadi setiap huruf di sini ada punya semacam ekor ya. Misalkan huruf T di sini kiri atas dan kanan atasnya, dan kemudian di bawah ada semacam ekor itu kan garisnya. Nah ini di semua huruf juga seperti itu. Kemudian sans serif itu, sans itu artinya tanpa, serif itu tadi ekor, tanpa ekor, jadi lawannya serif. Ini tidak ada ekor dan polos-polos saja ya, seperti itu. Nah jadi serif itu bisa dipakai kalau medianya itu kertas ya, seperti surat kabar atau majalah.
dicetak yang langsung. Kemudian sans serif itu digunakan biasanya di layar komputer, misalkan di website atau di poster yang hanya disebar digital dan sebagainya. Kemudian Google Font dan DaFont, ini referensi dalam pemilihan font ya. Jadi Google Font ini kita misalkan ketik sebuah paragraf atau sebuah kalimat, nanti akan muncul di sini misalkan almost before we knew it we had left the ground, sama semua. Nanti ini kan ada Roboto, Recursive, Mullish, nah itu nama-nama fontnya. Nanti yang paling cocok bisa dipilih ya, seperti itu. Kemudian untuk DaFont ini sebenarnya website untuk mendownload font secara gratis. Nah ini ada banyak sekali, ini kan tadi sudah saya jelaskan kategori font itu sangat banyak sekali, bisa dicoba satu-satu ya. Ini di explore sendiri, nanti muncul di bawahnya ada banyak, tinggal dipilih yang menurut Anda paling baik, di download saja ya. Kemudian yang keempat adalah pastikan balance. Cara mengukur balance ini ada golden ratio, white space, atas bawah dan kanan kiri. Nah ini kita jelaskan satu karena ini istilah baru ya, golden ratio, white space. Yang pertama golden ratio, ini adalah perbandingan, angka perbandingan yaitu 1,618 ini. Nah angka ini, golden ratio ini dianggap sebagai perbandingan paling baik dalam segala hal. Jadi tidak hanya di desain, namun juga di misalkan arsitektur ataupun di bidang-bidang lainnya itu bisa dipakai seperti itu. Nah ini bisa didapat dari Fibonacci. Untuk lebih lanjutnya bisa dicari sendiri bagaimana cara mendapatkan ini. Nah kemudian untuk cara pakainya di desain, jadi seperti ini. Misalkan kita punya lingkaran kecil ini dengan panjang jari-jari A pixel atau A cm ya. Pixel sendiri itu adalah ukuran dari satuan desain ya, satuan desain seperti cm dan sebagainya, itu ada pixel. Nah kemudian kalau misalkan kita pakai golden ratio ini, kita ingin membuat lingkaran baru lagi. Nah caranya adalah kita buat lingkaran yang sama, misalkan di copy paste, kemudian di bagian jari-jarinya itu kita kalikan 1,618. Nah seperti itu, nanti akan mendapatkan dua lingkaran yang dengan perbandingan yang baik. Seperti itu golden ratio. Ini juga berlaku tidak hanya untuk objek, namun jarak antar objek juga bisa dipakai golden ratio. Nah kemudian white space. White space adalah ruang kosong di luar objek desain. Tujuannya adalah memberikan penekanan. Kemudian ruang kosong ini tidak selalu berwarna putih. Di sini saya punya 3 contoh ya. Nah ini yang X ini berarti kurang baik, yang centang ini baik. Ini kurang baik kenapa? Karena ini rangkat-rangkat sekali. Jadi jarak antar barisnya tidak ada, jadi terkesan kaku dan sulit dibaca. Kemudian tidak ada white space atau ruang kosong di bagian kiri, kanan, bawah, atas. Nah, kita bandingkan dengan sini, ini kan kiri, kanan, bawah, atasnya ada white space-nya dengan baik. Nah ini jarak antar barisnya juga baik. Nah itu untuk standar baiknya itu pakai filling atau mungkin bisa juga pakai golden ratio ya, seperti itu. Nah kemudian ada yang kedua nih, design clarity. Yang atas ini yang baik. Kenapa baik? Karena fokus di tulisan clarity-nya. Sedangkan ini kurang baik, kenapa? Karena tidak fokus. Karena ini ada objek yang besar, dan ada yang kecil juga. Ini mengganggu dari tulisan clarity sehingga penekanannya tidak terlalu maksimal. Nah kemudian ini kenapa kurang baik ya? Padahal ini sudah punya white space yang seperti ini. Nah tadi seperti saya jelaskan di sini, white space sendiri tidak harus mempunyai filling dalam menentukan ukuran white space-nya.
Jadi ini kurang lebih seperti ini sudah baik. Nah, kenapa ini jelek? Karena ini seperti prinsip yang tadi di awal, kesatuan. Jadi ini mempunyai space yang cukup jauh untuk dalam satu kotak ini. We personally pack gift with handmade products at no cost. Ini jarak antar barisnya terlalu jauh sehingga tidak menimbulkan kesan satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itu sendiri kan tadi ada kedekatan juga kan. Nah, ini berarti kurang baiknya di situ. Seperti itu. Jadi white space terlalu lebar juga tidak baik, terlalu kecil juga tidak baik. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah atas, bawah, dan kanan kiri. Maksudnya ini atas dan bawah ini harus seimbang, kanan dan kiri juga harus seimbang. Jadi seimbang ini bukan berarti sama persis ya. Nah, jadi pastikan bagian atas seimbang dengan bagian bawah dan bagian kanan seimbang dengan bagian kiri. Kemudian keseimbangan ini bisa terlihat dari ukuran elemen ya, perbandingan ukuran elemen yang ada di kedua sisi. Misalkan di kanan ada lingkaran, mungkin di sini ada segitiga, ukurannya bisa dilihat. Kalau misalkan ukurannya hampir sama, sama-sama besar, sama-sama kecil, itu berarti sudah lumayan seimbang, seperti itu, kurang lebih. Nah, cara kedua adalah mengukur dari white space-nya. Jadi contohnya di sini ya, white space-nya ini sekitar satu kotak ini kan, di bagian yang tengah sini, dan ini juga sekitar satu kotak ini. Nah, ini berarti ukurannya hampir mirip, berarti itu seimbang. Seperti itu. Atas dan bawah juga, walaupun ini white space-nya di bawah penuh ya sebenarnya ya, di tulisan ini, di tulisan media sosial, tapi di atasnya kan ada white space sedikit ya. Itu tidak masalah karena kita punya objek yang besar di sini, yang satu kesatuan objek yang besar. Sedangkan ini objek yang panjang tapi pendek ya, secara tingginya. Jadi itu bisa dianggap seimbang. Jadi kembali lagi, white space itu terkait tentang feeling juga, seimbang juga terkait tentang feeling. Ya, harus banyak-banyak berlatih dalam mendesain. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti lewat diskusi di grup atau di personal chat Japri, jaringan pribadi. Nah, kemudian saya mengambil quotes atau kata-kata dari Rio Purba. Ini bisa dipakai untuk desainer pemula ataupun desainer yang sudah profesional. Sebagus-bagusnya desain pasti ada yang tidak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka juga. Jadi walaupun kita punya desain yang bagus, pasti ya ada yang tidak suka juga. Itu jadi kalau misalkan kita sudah profesional, jangan berkecil hati. Walaupun ada yang tidak suka, itu tetap kita perbaiki dan kita maksimalkan, nggak apa-apa. Kemudian sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka juga. Walaupun kita juga baru belajar desain, baru pertama kali, jangan khawatir, pasti satu atau beberapa orang pasti ada yang suka. Itu tenang saja. Jadi jangan berkecil hati kalau masih jelek desainnya, nggak masalah. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Kalau ada pertanyaan tadi sudah dijelaskan, bisa ditanyakan di grup atau lewat Japri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.